Inilah kisah ini bermula. Malam itu, Joko menonton wayang Potehi bersama. Di tengah alunan rebah dan suara lampu panggung, mata Joko terpaku padanya. Wajahnya bersinar dalam cahaya, begitu memesona hingga dada Joko berdebar hebat. Jantung Joko seolah ikut menari di antara gemerincing muara musik. Joko tak bisa mengalihkan pandangan. Segalanya terasa lambat, seolah dunia hanya berisi Joko dan dia. Pertunjukan pun berakhir. Tepuk tangan penonton bergemuruh. Tapi bagi Joko, yang paling menggetarkan malam itu bukanlah lakon wayang, melainkan tatapan singkat darinya yang membekas di hati. Ukuran mewah menunggu bakmi. Penjualnya tersenyum lebar. Seolah tahu Joko menyukainya. Suasana jadi canggung. Lalu ia mencairkan dengan bercanda dan menyanyi lagu tentang cinta. Tiba-tiba, ia menyuruh mereka berkenalan. Joko gugup, tapi yakin ia tahu perasaanku. Joko dan Mewang pun saling menyapa, berkenalan sambil tersenyum. Tangan Joko menjabat tangannya dengan hangat, seperti perasaan yang tumbuh di hati. Inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Udah pada kenalan belum? Belum. So aku kenalan dulu. Joko. Ewa. Oh. Ini bakmi yang tadi. Silakan. Makasih. Di balik jendela kamarnya, Joko mengintip. Matanya tertuju pada sosok Mewang yang sedang berbincang di halaman bersama temannya. Tiba-tiba terdengar suara tawa nyaring dari teman Mewang yang berdiri di sampingnya. Suaranya setengah mengejek sambil menunjuk ke arah jendela tempat Joko bersembunyi. Tak lama, langkah kaki terdengar mendekat. Teman Joko menghampiri, menepuk pundaknya sambil menatap penasaran. Lihat dia itu sedang menyapu di jendela. Apa sih? Dia siapa? Mewang. Oh. Joko memberanikan diri datang ke rumah Mewang. Dari jendela yang sedikit terbuka, ia melihat cahaya tamaram lampu menyorot bayangan wayang Potehi yang terletak di meja. Perlahan, ia mengetuk pintu dengan tangan menggetar. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Saat pintu terbuka, ia melihat Mewang berdiri dengan gaun sederhana. Wajahnya tampak teduh dalam remang lampu di dalam kamar. Wayang Potehi itu tampak begitu mencolok. Joko menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ia menyapu pandangan sejenak, kemudian menunduk, merasa canggung. Dalam diam, pikirannya melayang pada rasa penasaran yang menceritakan dadanya. Wayang itu seolah memanggilnya untuk bertanya, memancing rasa ingin tahu yang tak bisa ditepis. Itu wayang golek ya? Bukan, itu wayang Potehi. Wayang Potehi, aku belum pernah melihat pertunjukannya. Karena dilarang. Oh, Sore hari itu, langit temaram saat Joko berjalan sendirian di tepi jalan. Hatinya masih penuh dengan rasa resah yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba sebuah motor berhenti di sampingnya. Dua orang turun tanpa sebuah kata, lalu menariknya paksa naik ke motor. Motor melaju kencang membelah jalanan, membawanya. Joko tak berdaya.
Tubuhnya gemetar menahan takut. Setibanya di sebuah ruangan, tangan dan kakinya diikat erat. Di sana, dalam pekat dan sunyi yang menyesatkan, siksaan pun dimulai. Suara orang-orang terdengar tajam, menusuk telinganya. Mereka menanyakan satu nama yang terus menerus. Mana Wiji Tukul? Mana Tukul? Suara itu menggema di kepalanya, menambah pedih pada tubuh yang sudah. Aku di mana? Jawab, di mana Wiji Tukul? Jawab, di mana Wiji Tukul? Di mana Wiji Tukul? Si prajurit tanggung jawab. Ajar aja dah. Si prajurit pingsan. Mari kita buang. Gimana aku? Oh, ternyata kamu telah sadar anak muda. Tadi saya hendak menemukan kamu di pinggiran sungai ketika saya hendak memancing. Jika kamu masih kesakitan, kamu bisa beristirahat di sini. Tetapi jika engkau sudah sembuh, engkau boleh pergi. Terima kasih Pak telah menolong saya. Oke. Pada suatu malam yang kelabu, Joko yang telah pulih memutuskan untuk mendatangi pertunjukan wayang. Malam itu, pertunjukan itu diadakan untuk terakhir kalinya. Di tengah penonton yang berbaur dengan gelap, Joko berdiri mematung, menatap panggung dengan mata yang mencari-cari. Kelihatan lampu di panggung sesaat menampakkan bayangan seseorang yang begitu berbeda. Di antara lakon wayang yang bergulir, ia melihat sosok mewah. Namun, sekejap saja bayangan itu lenyap. Tersapu keramaian yang bergerak cepat. Hatinya bergetar hebat. Joko merasa seolah waktu terhenti. Namun setelah pertunjukan selesai, panggung telah kosong dan memang benar-benar tak ada. Iwang,